Halo pemirsa Rudi Haji Channel dimanapun Anda berada. Hari ini sangat senang sekali saya dapat bertatap muka langsung dengan seorang mantan penyiar radio Nederland. Jadi saya panggil mantan nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa karena Radio Nederlandnya memang sudah mantan. Iya, iya. Ya, Radio Nederlandnya yang mantan sebenarnya ya. Iya, Tutup mantan. maksudnya. Ya. Tapi senang sekali ketemu Bapak Bahri Muchtar, ya mungkin penyiar di era 80-an sampai Era jadul. Di era jadul Pak ya. Iya. Iya. Senang sekali karena saya memiliki satu konten yaitu namanya Oblas, itu obrolan lepas Pak. Jadi bisa ngobrol sama siapa saja, termasuk dengan penyiar gitu. Iya, menarik. Ya, jadi konten ini konten baru saya mulai karena memang kerinduan ya akan bertatap muka ya, baik melalui Zoom meeting ini atau maupun bertemu langsung sebenarnya pada April harusnya. Ketemu beberapa beberapa penyiar yang bersedia hadir di Bandung gitu ya. Iya. Maka muncullah ide ini gitu. Oke. Iya, bagus sekali. Ya, terima kasih Pak. Pertama kali saya ingin bertanya ke Bapak mengenai sudah berapa lama Pak di Belanda ini? Wah, saya selalu malu kalau ditanya. Sudah terlalu lama, sudah karatan saya bilang ya. Jawab saya. Mungkin sudah hampir 45 tahun ya. Saya tidak pernah persis dihitung betul. Karena saya pertama waktu itu masuk ke Belanda itu, waktu itu saya masih mahasiswa di Timur Tengah, di Mesir ya. Jadi sering berlibur ke Belanda. Banyak mahasiswa Indonesia yang ada di Timur Tengah suka berlibur ke Eropa. Terutama ke Belanda ya karena memang hubungan sejarah ya. Banyak orang Indonesia di Belanda. Ya, jadi saya termasuk begitu juga. Kalau tidak salah itu mungkin tahun 76 saya pertama kali. Tapi setelah itu saya pulang lagi. Ya, terus datang lagi ke Belanda, akhirnya saya menyimpulkan untuk menetap ya mungkin boleh dibilang mulai tahun 78 ya, jadi hitung saja lah. Baru saya betul tidak pulang lagi ke Mesir maksudnya ya, menetap di Belanda. Begitu ceritanya, Bung Rudi. Ya, baik Pak. Kalau saya boleh kepo ini, Bapak masih WNI atau sudah warga Belanda nih? Saya jadi WNB, negara Belanda. Ya, orang Belanda nyebutnya Nederlander ya gitu ya, orang Belanda. Ya, tapi hati tetap Garuda katanya. Jadi saya itu termasuk dalam kategori bukan WNI, tapi dalam kategori masyarakat Indonesia di luar negeri. Itu istilah resmi yang diatur oleh Kemenlu, Kementerian Luar Negeri. Ya, kata yang lain dari masyarakat Indonesia di luar negeri itu disebut diaspora Indonesia. Jadi diaspora Indonesia itu bukan hanya yang masih WNI saja, tapi yang sudah jadi WNA juga. Entah ya di Belanda kalau saya, di Amerika, di Inggris dan sebagainya. Dan keturunannya juga itu tergabung dalam apa disebut diaspora tadi. Jadi saya juga suka juga kalau disebut dia diaspora dan banyak orang menyebut saya juga diaspora, lebih luas ya. Jadi bukan WNI atau masyarakat Indonesia luar negeri. Ya begitu Pak Rudi. Waduh, menarik sekali ini. Berarti WNB. WNB ya. Londo irang kata orang Jawa. Ya, karena ya kurang lebih ya. Indonesia Belanda saya sangat senang mengikuti liputannya Pak Eka Tanjung ya, bahwa nama-nama Indonesia itu memang banyak di Belanda gitu. Karena memang hubungan itu telah terlalu erat ya, hubungan batin antara Indonesia dan Belanda itu. Betul, hubungan sejarah ya. Memang dulu ya Indonesia itu ya bagi Belanda ya, suka atau tidak suka itu adalah bagian dari Belanda. Jadi dalam negeri buat mereka namanya waktu itu ya. Makanya wajar saja kalau ada nama jalan-jalan di Belanda itu ya itu nama-nama pulau, nama kampung atau nama pahlawan atau nama tokoh-tokoh Indonesia itu biasa ya. Termasuk seperti Kartini, Sultan Syahrir.
Dan juga ada jalan Lombok, jalan Palembang, ada juga jalan Borneo, ada. Pontianak ya. ada. Iya, senang. Jadi ingin ke Belanda nih kapan-kapan. Ya, siapa tahu. Siapa tahu ada rezeki lah ya. Ya, insya Allah. Sekarang kan sudah memasuki musim dingin, Mbak ya. Tapi udah 45 tahun sih saya rasa sudah terbiasa hidup di 4 musim, Pak. Jadi ya, saya sudah terbiasa, jadi sudah tidak aneh lagi lah begitu ya. Tapi selalu saja kalau musim dingin ya kadang-kadang nggak suka juga ya kalau terlalu dingin. Cuman sekarang ini ya tidak begitu terlalu dingin di Belanda. Apalagi hari ini juga sebenarnya agak dingin lah sedikit. Tadi malam 2 derajat Celcius. Tapi kan kita di rumah ya, di rumah kita tidur. Kalau tidur pakai selimut tebal begitu juga nggak terasa, malah enak tidurnya gitu ya. Tapi kalau mau keluar ya harus pakai jaket tebal begitu ya. Tapi di Belanda juga seperti saya bilang tadi jarang begitu dingin lagi dan jarang ada salju ya. Berbeda dengan negara-negara Eropa lain seperti di Swiss atau di mana itu di pegunungan Alpen sana itu memang ya selalu dingin. Dan di sana itu makanya menjadi tempat orang untuk berlibur musim dingin untuk antara lain ya selancar es, skiing begitu ya. Orang Belanda juga kalau mau libur musim dingin juga ke sana mereka. Ya. Kalau musim dingin ini kan kalau orang Indonesia tentu kalau ingin bermain salju ya pergi ke negara itu gitu Pak. Tetapi saya ingin tahu itu Pak, apakah ada persiapan khusus itu Pak untuk memasuki musim dingin di luar dari pakaian tadi? Kalau misalkan di negara Cina, misalkan ada yang di ekstrim dinginnya itu, mereka kan menyetok bahan makanan gitu Pak di tempat-tempat khusus gitu. Apakah di ini ada persiapan khusus itu Pak menghadapi musim dingin? Ya, seperti saya bilang bahwa Belanda tidak sangat dingin seperti di Cina atau di kutub sana ya. Jadi mereka tidak perlu, karena zaman modern ini mungkin zaman dulu, kalau dulu sebelum ada kulkas, freezer dan sebagainya mungkin mereka nyetok ya, tapi sekarang sih nggak perlu. Tiap hari kita bisa, tiap jam atau tiap detik kita bisa ke supermarket ya, untuk belanja ya. Cuman kalau orang memang mungkin malas keluar ya bisa aja dia stok dulu ya, tapi ya terpaksa keluar. Tapi nggak juga, apalagi zaman COVID ini ya, semuanya juga bisa dipesan online dari rumah ya. Bisa belanja apapun, tinggal buka komputer atau buka HP begitu ya. Tinggal bayarnya pun juga sudah semuanya juga online. Sudah tinggal nunggu saja, dibawa ke rumah, diantar. Sekarang ini saya ingin mengetahui nih Pak, hubungan saya kan Bapak kan latar belakangnya ya wartawan lah gitu ya. Jadi tentu mengamati itu perkembangan antara hubungan Indonesia dan Belanda. Nah, kita baru-baru ini kan juga masyarakat Indonesia ini Raja Belanda ini pertama kali kata ke Indonesia ini hubungannya begitu mesra gitu dengan Jokowi ini. Ini apa yang menurut Bapak melatar belakangi ini gitu? Ya, latar belakangnya itu karena Belanda sendiri merasa bahwa ingin menyelesaikan masa lalu mereka ya, masa-masa gelapnya ya, jadi merasa masa mereka menjajah. Jadi mereka ingin ya memperbaiki hubungan yang baru yang berdasarkan kesetaraan antar negara gitu ya, saling menghormati, saling menghormati kedaulatan masing-masing. Dan mereka juga melihat bahwa banyak potensi untuk berteman dengan Indonesia, yaitu pertama juga potensi dagang dan sebagainya, selain dari potensi-potensi lain ya yang bersifat historis dulu, itu pun juga tetap banyak ya. Dari dulu juga memang Belanda itu tetap menjadi pusat untuk studi Indonesia ada di Belanda. Orang di negara manapun di dunia ini kalau dia memang mau melakukan studi tentang Indonesia, entah dia Amerika, Inggris, dia kapan-kapan pun walaupun cuma seminggu dia harus ke Belanda juga, karena harus di sini ada perpustakaan besar yang banyak sekali menyimpan buku atau segala macam yang berasal dari Indonesia dari zaman sebelum Indonesia menjadi Indonesia ya, katakanlah sebelum
masih zaman Hindu Buddha waktu itu, udah apalagi juga zaman Belanda. Jadi luar biasa. Nah, hubungan G2G antara pemerintah Indonesia Belanda itu memang sekarang ya luar biasa. Tidak ada lagi masalah ya, sampai tadinya ya di tahun lalu persis sudah hampir corona ini ya, Raja Willem datang ke Indonesia untuk menunjukkan itu. Walaupun masih banyak masalah-masalah masalah-masalah zaman kolonial itu yang belum selesai, terutama di Belanda sendiri ya. Terutama sekarang ini kan sedang ada penyelidikan untuk tentang akses antara tahun terjadinya perang agresi, kalau orang Belanda menyebutnya itu aksi polisionil antara tahun 45 sampai 49. Itu lembaga ilmu pengetahuan Belanda bersama pakar-pakar, dan saya kira sedikit ada partisipasi dari sejarawan Indonesia juga. Saya kurang tahu, pokoknya mereka ingin melibatkan itu, menyelidiki akses-akses seperti itu ya, termasuk misalnya peristiwa di pembunuhan massal di Sulawesi Selatan oleh Westerling begitu, dan juga yang dulu sudah mulai dibongkar sekarang juga ya, sudah banyak juga yang dapat ganti rugi korbannya, keturunannya. Jadi masalah-masalah itu mau diselesaikan juga ya, walaupun banyak masalahnya ya, karena juga sejarawan Indonesia juga tidak mau banyak yang berpartisipasi karena mereka menganggap toh juga masih sepihak ya. Jadi begitulah, selalu ada saja yang berbeda pendapat, tapi yang jelas bahwa masalah itu sekarang sudah terbuka, bisa dibicarakan. Maksudnya kita membuka bahwa sejarah dulu itu ya, luka-luka itu sudah mulai berani dibuka ya, dan memang menurut pemerintah Belanda itu memang perlu, dan juga menurut ilmuwan Belanda terutama ya. Begitu, Bung Rudi. Ya. Mudah-mudahan pemirsa Prodi Haji ini akan tahu lah begitu bagaimana perkembangan sejarah Belanda hingga kini ya. Kenapa harus menjalin hubungan yang begitu erat? Ya, karena memang sejarah di masa lalu ya itu tidak bisa kita hapus gitu. Harus kita terus kita beri edukasi kepada pemuda-pemuda milenial gitu ya. Seperti itu. Betul sekali ya. Ya. Tujuannya memang begitu ya, terutama untuk mengetahui sejarah dan berdamai dengan sejarah ya, itu paling penting ya. Berdamai dengan sejarah ya. Harus, kalau tidak kita tidak bisa, bahasa Inggrisnya move on, tidak bisa maju. Ya, kalau dendam terus semuanya kan nggak selesai. Ya, makanya sekarang sejarah jangan dilupakan, tapi kita coba berdamai, selesaikan itu, diberi tempat dalam jiwa kita masing-masing. Kesalahan-kesalahan, setelah itu ya baru kita bisa melihat ke depan. Nah, ke depannya itu banyak sekali kerjasama, bidang pendidikan, bidang pembangunan sama Belanda itu ya luar biasa. Banyak sekali proyek-proyek Belanda di Indonesia, dan barang-barang ekspor Indonesia ke Belanda juga banyak, yang selain makanan tapi juga sekarang yang saya dengar juga pala dari Maluku juga banyak bermasukan lagi ke Belanda. Ya. Kembali ke masa lalu nih, rempah-rempah nih. Betul, kembali ke masa lalu, rempah-rempah juga, tapi dengan dasar setara. Kalau dulu kan dicuri oleh Belanda itu, kan dibunuhin, orang satu pulau dibunuh oleh siapa itu, Jan Pieterszoon Koen. Kalau lihat sejarahnya luar biasa ya. Dia di pulau mana saya lupa, pokoknya yang Maluku Utara ya. Jadi tidak ada sama sekali kesetaraan. Tapi sekarang ya berdasarkan kesetaraan, dagang, win-win, bahasa modernnya, bahasa Inggrisnya ya, saling menguntungkan. Nah, itu persahabatan yang mau dibentuk. Baik, selain itu Pak, mungkin kita sebagai Muslim Indonesia mungkin ingin mengetahui Pak, perkembangan Muslim di Belanda ini saya melihat ini cukup berkembang pesat gitu Pak. Termasuk ada ya, ceramah-ceramah dari masjid ke masjid, dan itu tentu menyejukkan hati kita semua bahwa perkembangan Muslim di Belanda ini cukup berkembang. Bapak yang di sana itu bagaimana menceritakan kepada kami perkembangan Islam di Belanda? Ya,
Sebenarnya yang memperkenalkan Islam Belanda itu kenal Islam itu karena penjajahan ya. Belanda itu sejak zaman dahulu dia itu pakar tentang Islam untuk negara-negara Barat ya. Jadi seperti saya bilang tadi di Leiden di buku-buku mengenai Islam juga banyak sana, bukan hanya masalah budaya saja ya. Malah dulu kan ada seorang orientalis yang namanya orientalis itu orang yang memperdalami tentang agama-agama timur ya, Islam. Itu ada namanya Snokugro-nya yang sampai sekarang diragukan apa dia itu benar-benar dia mempelajari Islam sedemikian rupa, pintar bahasa Arab sehingga dia pernah ke Mekah dan seterusnya. Itu zaman penjajahan dulu demi dia untuk mengetahui tentang Islam dan terutama katanya untuk menaklukkan orang Aceh ya, karena orang Aceh itu tidak bisa ditaklukkan begitu saja. Maka muncullah seorang Snokugro-nya yang akhirnya ya mengetahui betul-betul luar biasa tentang Islam. Jadi kepakaran Belanda, orang Belanda tentang Islam itu sudah sejak dulu ya. Tapi itu kan hanya untuk kelompok-kelompok elit saja, ilmuwan saja ya. Orang Belanda biasa belum tahu, belum pernah lihat, tidak tahu itu apa, Islam itu apa ya. Nah, setelah Indonesia merdeka, baru mulai bermunculan juga sedikit demi sedikit di antara orang-orang Belanda atau yang berdarah campur yang termasuk Indo waktu itu datang ke Belanda tahun 60-an, 50-an ya, setelah jadi agresi itu dan semuanya. Itu di antara mereka itu ada juga yang Islam yang datang ke Belanda. Dan juga yang banyak juga, kelompok yang besar juga, grup dari asal Indonesia yang datang ke Belanda, yaitu orang-orang Maluku yang bergabung dalam tentara Belanda yang disebut Kenil. Di antara Kenil itu, ya, Kenil itu memang mayoritas orang Maluku memang Kristen, tapi ada juga kelompok yang Islam. Disitulah mulai berdatangan orang Islam yang berkelompok gitu, cukup banyak jumlahnya. Nah itu tahun 50-an mereka datang. Sehingga ya beberapa tahun kemudian oleh Belanda, pemerintah Belanda resmi, mereka dibangunkan masjid khusus untuk orang-orang Maluku. Itu tahun 80-an, 70-an ya. Terlambat juga ya, sudah sejak tahun 50 baru datang baru itu. Tapi mereka sadari bahwa di antara orang-orang Islam Maluku itu ada kebutuhan itu ya. Kalau gereja-gereja Maluku memang banyak sudah ya, mereka langsung membawa gereja itu ya. Nah setelah tahun 70-an, 80-an baru berdatanganlah buruh-buruh dari negara-negara Islam di Timur Tengah, terutama di Mediterane, bukan di Timur Tengah ya, di Afrika Utara, yaitu dari Maroko dan juga ada yang dari Turki. Nah itu baru kelompok lebih besar lagi masuknya buruh-buruh Islam dari negara-negara buruh-buruh Muslim dari negara-negara Islam. Nah sejak itulah mereka mengenal rakyat biasa. Kalau dulu kan orang baru tahu, rakyat biasa itu baru tahu, oh ini Muslim, dia ini Muslim dan sebagainya. Nah lama-kelamaan mereka ini juga, walaupun tadi rencananya semula hanya sebentar saja seperti TKI, mau sebentar pulang lagi ke Turki dan Maroko, tapi ternyata tidak juga. Akhirnya mereka, Belanda juga tetap butuh tenaga mereka, ya hanya diperpanjang ya sudah, mereka memikirkan, udah kalau saya tetap di sini, saya akan bawa keluarga ke sini. Akhirnya mereka pelan-pelan membawa keluarga. Atau yang belum menikahlah dulu di sana, bawalah. Seperti orang kita lah, kalau merantau gitu, dibawalah. Akhirnya bertambah banyaklah Islam dan mereka sudah berpikir, kita ini mau menetap di sini, berarti kita harus punya tempat ibadah, kita harus punya fasilitas Islam dan sebagainya, maka mulailah dibangun masjid. Waktu itu kan juga belum masjid yang dibangun, mungkin juga dibikinlah ruangan-ruangan rumah yang dibongkar sehingga jadi masjid. Tapi lama-kelamaan juga dibikin betul-betul gedung tersendiri, gedung masjid. Ya, yang pertama itu adalah orang di antara mereka itu orang Turki punya tahun saya lupa tahun persisnya, mungkin sudah tahun 57 atau berapa atau lebih dari itu, sudah ada masjid tersendiri oleh kelompok Turki. Tapi ada masjid yang paling lama yang dibikin di Belanda itu justru Masjid Ahmadiyah. Itu tahun 50 berapa saya lupa, 52 atau 53, ada di Den Haag. Itu betul-betul masjid, jadi orang barat Belanda itu mengenal Islam itu ya, tapi masih elit juga, belum rata ya.
itu ya Islam Onyang Ahmadiyah yang dibawa oleh orang Pakistan dan sebagainya, dan para diplomat, orang-orang intelektual itu muslimnya ya. Tapi setelah orang buru dari Turki, Maroko ini mau datang, ya mereka baru kenal juga bahwa ada muslim yang yang orang biasa saja begitu ya. Ya lama kelamaan berkembang lah. Jadi mereka punya anak cucu dan akhirnya bertambah banyak jumlah masjid. Terus mikir lagi kalau gitu kita juga bangun sekolah. Mereka muncullah sekolah-sekolah Islam, sekolah dasar, kemudian ada beberapa juga sampai sekolah menengah dan juga perguruan tinggi. Selain itu selain perguruan tinggi sendiri Islam, makin mereka juga ada studi-studi universitas biasa Belanda juga banyak studi-studi Islam di situ yang mendidik orang untuk menjadi rohaniwan ya, jadi ustadz untuk bekerja di penjara atau jadi di rumah sakit dan sebagainya. Jadi akhirnya ya Islam itu berkembang, itu berkembangnya Islam di Belanda, dan itu sejajar dengan negara-negara Eropa Barat lainnya. Saya bicara soal Eropa Barat ya, di Jerman, di Perancis dan sebagainya. Bukan di Eropa Timur, Cekoslowakia dan lain, itu beda sejarahnya tentang masuk Islam di sana. Begitu Pak Rudi. Ya, jadi semakin bertambah nih ilmu perkembangan Islam di negara Eropa, ya, terutama di Belanda. Kemudian saya ingin bertanya mengenai COVID-19 Pak. Di Indonesia ini kan sampai 9 bulan ini masih berputar-putar mengenai penanganan COVID-19. Di Belanda ini saya melihat adem-adem aja nih Pak. Itu memang bagaimana Pak, penanganannya sukses atau memang terkontaminasi ini sangat minim gitu Pak, jadi tidak terekspos gitu? Sebenarnya karena nggak tahu saja, dan terkontaminasinya cukup banyak, apalagi kalau dilihat persentasenya, karena penduduk Belanda nggak banyak ya, banyak juga, mungkin berapa persen saya kurang tahu ya. Dan sekarang ini statusnya sebenarnya sudah lockdown kedua, walaupun disebut partly lockdown, ya tidak penuh. Jadi lockdown kita masih boleh keluar, masih boleh belanja, masih boleh, jadi masih tetap ada pembatasan. Ya, mungkin PSBB yang terbatas, yang agak longgar gitu. Ini sudah gelombang kedua, ini sekarang kan kita bulan November ya. Dan ini suasana lockdown ini mungkin sampai Desember ya, di tahun depan baru mulai agak longgar lagi mudah-mudahan. Jadi Belanda juga cukup parah juga, waktu itu korbannya banyak waktu lockdown pertama, kan kalau tidak salah itu sudah bulan Januari terjadi di Wuhan, terbongkar ya sungai. Nah setelah itu Belanda juga kaget juga karena dikira nggak akan cepat masuk Eropa, tapi ternyata masuk Eropa juga, Italia terutama yang banyak. Ya. Jadi dari Italia ada orang Belanda yang liburan ke Italia bawa penyakit itu juga, bawa corona. Di Belanda Selatan itu banyak korbannya waktu itu ya. Nah waktu itulah Belanda juga mengadakan lockdown begitu ya. Tapi memang ya Belanda negara kecil saja dan katalah simpanan dananya cukup banyak. Pemerintah juga ya walaupun sekarang misalnya memang juga banyak orang susah, tapi kan dananya ada ya, orang bisa disantuni. Sekarang perusahaan-perusahaan restoran kan masih tutup karena lockdown kedua ini ya, mereka disantuni ya cukup lah gitu ya. Ya, karena beban mereka ya sama di Indonesia juga ya, kalau mereka sewa gedung semuanya harus tetap bayar, ya pokoknya restoran itu ya dan sebagainya, malah gaji pegawainya walaupun nggak bisa kerja mereka harus tetap bayar, ya. Nah andaikan itu mereka itu karyawannya itu dipecat, tapi juga ada santunan juga, jadi ya tidak begitu parah lah ya, tidak adil kalau membandingkan Indonesia dengan Belanda ya, karena Belanda negara kecil dan makmur. Saya juga kaget cadangan duitnya itu dari mana saja. Pemerintah bilang jangan khawatir. Ya, jadi sekarang ini ekonomi Belanda juga sudah mulai bangkit lagi, Jadi ya kena. Jadi dan memang ya bandingkan dengan Jerman sekarang lebih parah lagi lockdownnya ya, Perancis juga, Austria juga, tapi Belanda memang tidak pernah lockdown penuh seperti di itu ya, karena juga ya hitung-hitungan tadi, jadi mereka masalah
masalah apa namanya, dilemanya kan masalah ekonomi harus berkembang, tapi dan kesehatan juga harus apa namanya dipikirkan. Begitu, Pak Rudi. Wah, ini tidak terasa nih sudah setengah jam, Pak. Jadi mungkin untuk perkembangan apa di Belanda ya nanti saya akan hubungi Bapak lagi. Silakan. Yang terakhir nih mungkin saya ingin minta semacam pesan lah gitu kepada anak Indonesia yang mungkin berminat bersekolah di Belanda, mungkin ada saran Bapak, ataupun nanti seperti saya ini yang berminat ingin berwisata ke Belanda. Mungkin apa yang tips yang Bapak ingin sampaikan kepada kami yang di Indonesia ini? Ya, yang saya jawab yang terakhir dulu ya, bagi yang berminat mau wisata ke Belanda, ya sebenarnya ya harus punya duit lah. Kalau di sininya mungkin kita bisa tampung, tapi untuk membayar tiket kita nggak punya duit lah untuk gitu ya. Ya, tapi siapa tahu ada saja jalan ya. Jadi mungkin untuk ke Belanda itu ya untuk sekarang memang masih susah semua ya. Jadi masih boleh saja orang berperjalanan ke Belanda, keluar Belanda itu ya, kecuali kalau memang itu sangat diperlukan. Tapi untuk berwisata sekarang ya masih tutup ya, susah ya untuk sekarang ya. Itu apa karena ya, COVID semua. Jadi udah tahu lah kita bahwa COVID itu menjadi apa kendala semua ya, isu global ya. Kalau biasanya ya begitulah. Nanti kan di sini kalau datang ke Belanda bisa ditampung oleh Pak Eka Tanjung, dia kan punya semacam travel begitu, punya paket-paket tertentu untuk di Belandanya dia bisa antar kemana begitu ya. Biasanya itu dengan karena orang Indonesia walaupun mau makanan Indonesia tetap dia juga sediakan, tapi juga boleh makanan Belanda. Ya, dan juga dia mengatur juga kalau mau keliling Eropa, dia juga punya jaringan-jaringan untuk mengantar orang ke Eropa, walaupun dia sendiri ya tidak mengantar, tapi dia juga punya jaringan supir-supir sendiri, apa yang dia sebut supir santun. Banyak supir santunnya banyak. Itu ya, kalau anak-anak muda saya bilang ya rajin-rajin belajar dan cobalah kuasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Ya, itu yang paling utama ya. Jadi dan belajar bahasa Inggris itu ya tidak cukup hanya dengan mengandalkan kurikulum di sekolah saja, harus banyak aktif di luar itu ya. Dan sekarang karena zaman internet banyak sekali caranya untuk bisa belajar bahasa Inggris, asal mau saja bisa cari ya. Kalau sudah bisa sedikit-sedikit cari apa namanya, ada saja apa kursus-kursus apa yang dalam bahasa Inggris sendiri atau English online English course begitu ya, ada itu. Yang penting kuasai dasar dulu dan perkembangkan terus gitu. Jadi tidak cukup kalau hanya mengandalkan umumnya hanya di SMA saja atau apa ya. Jadi sekarang itu lebih gampang malah untuk melatih, mengembangkan belajar bahasa asing. Dan untuk studi di Belanda tidak perlu bisa bahasa Belanda. Ya, jadi bisa juga dengan bahasa Inggris. Itu namanya sudah ada di international program, untuk itu memang sudah ada. Dan sekarang mahasiswa Indonesia di Belanda cukup banyak, terutama yang S2. Ya, S2 berarti kalau sudah S1, biasanya ada beasiswa itu juga bisa cari sendiri. Kalau udah pintar bahasa Inggris bisa nyari sendiri juga banyak. Belanda sendiri ada lembaganya juga yang memberi beasiswa, tapi saya lihat juga banyak pemerintah Indonesia dan juga lembaga Indonesia juga, kalau nggak salah Bank Dunia dan sebagainya juga banyak memberi beasiswa itu. Itu bisa semua dicari lewat internet, tapi harus pahami bahasanya, bahasa Inggris. Gitu. Simple. Kalau ada kemauan. Ya. Iya. Oke, baik Pak. Mungkin saya cukupkan sampai di sini session hari ini. Terima kasih atas kesediaan Bapak Bahari Muchtar yang berada di Almere, itu 30 km ke utara dari Amsterdam. Jadi kotanya tidak sebesar Amsterdam, tapi ini seperti Tangerangnya Amsterdam. Jadi orang sini banyak kerjanya di Amsterdam. Ya. Dan ini nanti kita cerita lagi lebih lanjut. Dan ini dulu semuanya laut. Di tempat saya duduk ini dulu semuanya ikan hiu berenang. Sekarang jadi tempat penghunian. Baik, ini untuk season berikutnya Pak. Terima kasih Pak. Saya Heri. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, tetap sehat ya. Ya, tetap sehat Pak, semangat. Semangat ya. Terima kasih kepada semua pemirsa Rudi Haji. Demikian wawancara saya dengan Bapak Bari Mohtar yang berada di Belanda. Sampai ketemu di vlog saya berikutnya. Terima kasih.